kemarin saya sadar, beberapa minggu lalu, sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Hidup Jokowi! Bujangnya. Kalau aku baca pidato kalian nggak senang. Kalau pidato ini udah pasti bagus, ya. Kalau tanpa teks, nunggu ini Prabowo salah ngomong. Nggak ada urusan, ya. Karena saya bicara dari hati saya. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum. Dengar teu ayeuna son eta. Harus senyum. Aduh, eta son wedding serupa-rupanya, Bapak. Gue ini udah 75 tahun nih, gila. Sakit. 3.000 kali 15.000 rupiah, 45.000 rupiah kali 3.000. Saya ulangi, 15.000 rupiah kali 3.000. Dia memang memecahkan rekor nasional, orang tertua sepanjang sejarah Indonesia yang dilantik sebagai presiden. Sedangkan WHO membagi 4 tahapan usia lansia. Usia pralansia itu 44 sampai 60 tahun, lansia 60 sampai 75 tahun, usia pikun 75 sampai 90 tahun, umur panjang lebih dari 90 tahun. Nah, kalau mau yang 1000 tahun ini kategorinya yang di nomor 4. Tapi dari kategori WHO sebentar lagi berarti Prabowo presiden pikun. Atau sekarang sudah presiden pikun karena di usia 75 kan. Nah lu bayangin mana jajarannya banyak banget. Mulai dari menteri, wamen, penasehat, utusan, kepala badan, kepala pundak, kepala lutut, kepala apalah itu ya. Ratusan orang pokoknya. Gue yakin banget nih. Pasti yang dia ingat cuma 2 orang. Pigai sama Bahlil. Itu juga pasti sering ketuker. Mana Pigai? Mana Pigai? Pigai mana sih gak kelihatan? Apalagi wakil presidennya. Pasti dikira Prabowo itu anak temennya. Kan ada ya bapak-bapak yang nitipin anaknya kerja sama temennya. Nah itu. Stay smart dan tetap kritis. Follow Tenar Putra. Saudara-saudara, catat ya. Kesehatan nggak bayar. Catat. Siapa? Subsidi listrik, subsidi BBM, catat. Siapa? Ini saya catat Pak. Saya catat. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Catat. Siapa? Ini saya catat Pak. Saya catat. Ini kan ada rekaman. Betul Pak. Setiap Bapak berpidato semua selalu direkam Pak. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Masyarakat kuno tampaknya semakin gencar ya untuk meritik Prabowo Subianto dengan parodi-parodi yang sangat lucu.
Ya, karena keresahan mereka tentang dari kinerja Prabowo Subianto, baik itu dari gaya bicaranya, suaranya, atau bahkan ketika Prabowo Subianto berpidato. Dan ini membuktikan dari masyarakat yang semakin geram dengan kinerja pemerintah, terutama ketika masyarakat mulai bersuara ya dengan demo-demo di Jakarta. Tapi pihak pemerintah tidak merespon, dan bahkan mereka itu memboikot televisi dan tidak menayangkan sama sekali, dan hanya beredar di media sosial. Apakah ini sebuah dari bentuk perhatian pemerintah? Hanya seperti ini ya. Mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau dikritik, atau bahkan seolah-olah mereka itu, kita berkata, menerima kritikan, tetapi tidak ada dari suatu sambutan, kritikan dari masyarakat. Otomatis ya, masyarakat ya sekedar hanya menghibur diri ya, dengan parodi-parodi lucu, yang ya paling tidak seandainya sampai ya menjadi perhatian pemerintah. Dan seperti apa episode selanjutnya, kita pelajari. Perhatian semuanya, selamatkan nyawa kalian. Prabowo akan segera berpidato. Jangan ada muka-muka sedih. Coba saya lihat dulu, ada muka sedih nggak? Saudara-saudara, ini pidato bagus sudah disiapkan ini. Rumah yang tidak dirawat, tegur yang punya. Lihat di depan rumahnya jorok, tegur. Toko yang nggak mau. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah saya diserang. Serang Pak, siapa yang serang Ki? Kalau masyarakat Pak berarti bukan diserang itu namanya Pak, tapi dikritik. Bedakan kritik dan menyerang. Nah, jangan. Saudara-saudara, saya udah dipelototin oleh ajudan singkatannya MBG, singkatan Mas Bahlil Ganteng. Bisa aja. Makanya presiden sekarang ini agak gagal. Kita harus semangat. Kita harus semangat. Forum group discussion. Saudara-saudara, ini pidato bagus sudah disiapkan ini. Ayam tuh biasanya itu bisa dipotong 8. Kalau negara kaya kayak Amerika, satu orang jadi ayam dipotong 4. Kamari nog kudu diatur ku presiden nog. Ayeuna hayam. Moal lilagenan waluh sieum terong bonteng. Cara-cara motongna diatur ku undang-undang geura. So, mangis teu baleg, moal waras gitu tah kitu. Nu kitu-kitu kudu diatur dina podium atuh. Acis aing. Sebal. Ini zamannya zaman digital, saudara-saudara sekalian. Mana rekam jejak, rekam kata sudah ada di situ. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Kartu sembako murah seperti ini. Kartu prakerja. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Kita teruskan program-programnya Pak Jokowi. Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, semuanya kita teruskan, kita tambahkan lagi. Saya ini mantan prajurit. Kalau A ya A, B ya B. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Kita teruskan program-programnya Pak Jokowi. Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar. Kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Saya ini mantan prajurit. Kalau A ya A, B ya B. Rem. Hah? Tadi rem siapa? Ayo wena langsung. Mungkin sampai saat ini adalah masyarakat yang
paling bahagia ya. Mungkin bahagia untuk mengkritik dengan parodi-parodi lucu. Karena sampai saat ini Indonesia adalah negara yang pajaknya itu paling tinggi. Bayangkan saja perbandingan antara Vietnam dengan Indonesia, atau bahkan Thailand, Indonesia, atau tetangga sebelah lah yang paling dekat itu Malaysia dengan kita. Pajaknya itu kita sangat luar biasa, jauh timpang tinggi sekali guys ya. Bayangkan saja untuk sekedar mobil MVP ya, yang seharusnya untuk dirasakan keluarga, yang untuk kebutuhan sehari-hari itu sangat beda sekali guys ya dengan Thailand atau bahkan Malaysia. Untuk Avanza Veloz saja ya, budgetnya itu untuk pajak per tahunnya 5 juta. Ngeri sekali guys ya. Padahal di Malaysia itu 500.000. Dan kemudian subsidi BBM yang katanya Pertalite itu disubsidi. Tapi ketika kita melihat dari nota, itu beda sekali ya, malah jauh lebih mahal Pertamax. Ini suatu indikasi permainan pemerintah yang sangat luar biasa liciknya guys ya. Masyarakat kita seperti ditipu, tetapi kita diam saja. Kita seolah-olah dibodoh-bodohin, kita diam saja. Masyarakat semakin geram ya dengan ulah pemerintah. Konon katanya Prabowo Subianto ketika dulu pemerintah, dia tidak ingin dari sumber daya alamnya itu dikeruk oleh beberapa atau bahkan segelintir orang. Tetapi apa dari sekarang? Ya, sekarang masih banyak dari sumber daya mineral, sumber daya emas gitu ya, nikel, batu bara, itu malah justru dimonopoli oleh para elit politik atau bahkan elit global lah, dalam pokoknya tidak dinikmati masyarakat. Bahkan konon katanya yang Freeport itu sampai sudah direbut sahamnya 50%. Kita hanya menerima beberapa triliun saja dari puluhan triliun yang mereka raih. Dan tampaknya dari apa yang dilakukan Prabowo Subianto, seperti mengejar koruptor sampai Antartika, mungkin baru dibilang cuma antar janda doang ya, kayak utang tukang ojek ngantar ke pangkalan ke rumahnya. Ya sekedar wacana guys ya. Karena ketika ada suatu program mengejar sampai Antartika, banyak kasus korupsi di dekatnya, seperti Jampitsus misalnya, itu tidak diadili dengan fair, atau bahkan malah seolah-olah gitu ya, ada suatu tindakan atau dalam arti pemberian istimewa ya, tidak dikenakan rompi, atau bahkan seperti ada skenario yang diamini pemerintah. Apa mungkin ya dari harta karun yang sedemikian banyaknya itu punya orang lain? Dan apa mungkin jika itu adalah suatu harta yang akan disosialkan ya, atau dansos, itu ditanam dalam tembok? Itu ada suatu penemuan baru juga ya selain Jampitsus. Apakah mungkin itu tidak dilanjuti? Dan jika tidak dilanjuti, mereka takut karena mereka mempunyai kartu as masing-masing. Subsian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.